Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, para jamaah rahimakumullah. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain. Ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang beriman, untuk kajian kali ini kita akan bahas tentang bab wudu menurut 4 mazhab. Dalam pembelajaran bab wudu menurut 4 mazhab ini, alasan yang paling mendasar kami ingin menyampaikan tentang ini. Karena kita mengetahui bahwa amaliyah rata-rata orang Indonesia itu wudu itu adalah yaitu memakai mazhab Syafi'iyah. Otomatis ketika kita mengamalkan mazhab Syafi'iyah, kemudian tentunya kita tidak akan tahu, tidak akan paham bagaimana pendapat-pendapat yang lain. Sehingga tidak jarang di antara kita ketika ada orang berwudu dengan memakai mazhab yang lain, kita mungkin akan mengatakan aneh gitu. Nah, dengan alasan ini, maka rasanya tidak salah kalau kita mengetahui, sehingga ketika kita sudah memahami tentang cara berwudu dari 4 mazhab ini, kita insya Allah akan lebih tasamuh, akan lebih bisa toleransi, akan lebih bisa menghargai perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk ini kita awali tentang dasar hukum wudu. Dasar hukum wudu ternyata terdapat dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 6. Kita tahu bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Pemirsa, berdasarkan ayat ini, maka ternyata nanti kita ketahui bahwa mazhab-mazhab atau 4 mazhab yang ada dari Imam Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sepakat 4 ini adalah menjadi rukun. Khusus yang 4 ini menjadi rukun dari wudu. Kita coba sebelum melanjutkan tentang pendapat para mazhab ini, ya, kajian menurut 4 mazhab ini, kita lihat dulu pengertian dari wudu. Apa itu wudu? Kata wudu, ya, dengan huruf waw yang didomah dalam bahasa Arab, berarti di sini al-wudu'u berasal dari kata al-wado'ah, yang bermakna al-hasan, yaitu kebaikan, dan juga bermakna an-nadhafah, yaitu kebersihan. Selain itu, wudu dikenal pula dalam fikih dengan istilah al-wadu'ah, pakai di sini dengan memfathahkan huruf waw. Artinya adalah, atau makna dari kalau kita memakai huruf waw tadi, air yang digunakan untuk berwudu. Jadi al-wadu itu artinya air yang digunakan untuk berwudu. Bisa? Sekarang kita mencoba untuk memahami pengertian wudu dari beberapa mazhab, dari 4 mazhab ini. Kita lihat ya, pengertian wudu dalam fikih. Para ulama mendefinisikan dengan beberapa redaksi yang berbeda. Di antaranya adalah Ibnu Maudud al-Mausuli al-Hanafi, seorang ulama yang bermadzhab Hanafi,
mendefinisikan wudhu sebagai berikut, yaitu al-ghuslu wal mashu ala a'dha'im makhsusatin. Artinya adalah membasuh dan menyapu pada anggota badan tertentu. Jadi, membasuh, kemudian mengusap atau menyapu. Ingat ya, pengertian al-ghusl sama mashu itu beda. Al-ghuslu itu berarti di sini membasuh. Berarti kalau membasuh air, ada air yang kita pakai, ada air. Kalau mashu itu berarti mengusap, air cukup setelah kita mungkin kita basahi tangan, kita kemudian diusapkan. Itu namanya al-mashu. Bukan langsung airnya yang langsung dituangkan, enggak langsung dituangkan mungkin. Kan di sini kan kita tahu al-ghuslu itu pada dua sasaran, yaitu al-wajhu, wajah, kemudian yang kedua adalah wal, yaitu kedua tangan, ya, yadun, ya, aidin, ya, kedua tangan. Nah, sedangkan sedangkan al-mashu, ya, al-mashu itu yaitu lebih menekankan kepada mengusap. Mengusap apa yang diusap? Yaitu sebagian kepala, ya, kepala dan kaki. Kaki itu bukan disiram tapi diusap. Kalau konteks ini, ya. Baik. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah Ad-Dirdir Al-Maliki, seorang ulama mazhab Maliki, mendefinisikan wudhu sebagai berikut. Toharatun ma'iyatun tata'allaku bi'a'dha'im makhsusatin wahyal a'dha'ul arba'atun ala wajhin makhsusin. Artinya adalah bersuci dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu, yaitu 4 anggota badan dengan tata cara tertentu pula. Sedangkan Al-Khatib Asy-Syirbini, seorang ulama bermazhab Syafi'i, mendefinisikan wudhu sebagai berikut. Af'alun makhsusatun muftatahatun bin niyah aw wasti'malun al-ma'i fi a'dha'in mahsusatin muftatahan bin niyah. Beberapa perbuatan tertentu yang dimulai dari niat, yaitu penggunaan air pada anggota badan tertentu juga dimulai dengan niat. Ya, kalau tertentu di sini berarti kan apa ketentuannya sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Selanjutnya kita lihat sekarang pendapat Mansur bin Yunus Al-Buhuti, seorang ulama yang bermadzhab Hambali, mendefinisikan wudhu sebagai berikut. Isti'malu ma'in tohurin fil a'dha'il arba'ati wahiyah al-wajhu wal yadani wal ra'su wal rijlani ala sifatin makhsusatin fi syar'i bi ayyatiya biha murattabatan mutawaliyatan ma'ah baqil furud, yaitu penggunaan air yang suci pada keempat anggota tubuh, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dengan tata cara tertentu sesuai dengan syariat yang dilakukan secara berurutan bersama dengan fardu-fardu wudhu lainnya. Ini lebih lengkap. Langsung disebutkan satu persatu. Ya. Kita lihat selanjutnya. Dari beberapa definisi di atas, setidaknya ada satu titik temu bahwa wudhu itu merupakan ibadah ritual yang mensucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan media air atas beberapa anggota tubuh, di mana ibadah itu kemudian ada yang menjabarkannya melalui satu sisinya, yaitu dengan menyebutkan caranya seperti membasuh dan mengusap. Dan ada pula yang menjabarkan secara langsung rukun-rukunnya, seperti niat, tertib, dan lainnya. Pemirsa, kalau kita melihat intinya dari apa yang disampaikan pendapat para ulama tadi, bahwa mereka tidak lari dari pengertian hukum dasar dari wudhu, yaitu membasuh
dua hal yang dibasuh dan dua hal yang diusap. Ya, pertama adalah membasuh muka, kemudian kedua membasuh tangan sampai ke siku, yang ketiga mengusap, ya mengusap dengan air tentunya, yaitu sebagian dari kepala dan kaki sampai mata kaki. Sekarang kita lanjutkan dengan bagian berikutnya tentang hukum berwudu. Secara umum, hukum wudu dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, wudu yang berhukum wajib, dan yang kedua, wudu yang hukumnya sunnah. Nah, sekarang yang perlu kita pahamkan sekarang, ya seperti apa dan apa yang wajib dan apa yang sunnah itu. Ya. Namun ada beberapa hal yang disepakati para ulama tentang wudu yang wajib. Sebagaimana ada pula yang memperselisihkan antara hukum wajib dan sunnah. Berdasarkan hal ini, maka hukum wudu kemudian dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, ada yang wudu yang disepakati wajib. Artinya, maksudnya 4 mazhab itu semuanya mengatakan wajib. Yang kedua, wudu yang diperselisihkan antara wajib dan sunnah. Maksudnya, suatu amalan ibadah tertentu yang wudu itu harus dilakukan, tapi wudu itu ada yang kategorinya wajib berwudu di situ, tapi ada juga nggak apa-apa nggak wudu karena itu sunnah, ada yang mengatakan begitu. Tapi juga yang bagian ketiga ada yang menyepakati bahwa wudu itu disepakati bahwa itu adalah sunnah, melakukan sesuatu perbuatan itu harus berwudu itu hukumnya sunnah. Nah, dari tiga hal ini kita lihat sekarang satu persatu. Pertama, wudu itu wajib. Maksudnya adalah praktek wudu yang diwajibkan dilakukan sebelum melakukan beberapa aktivitas yang mensyaratkan sahnya aktivitas tersebut jika pelakunya dalam kondisi suci dari hadas kecil. Artinya kalau sampai dia tidak wudu berarti tidak sah yang dilakukan. Nah, berikut wudu yang disepakati para ulama yang dihukumi dengan hukum wajib itu jika seseorang yang hendak melakukannya dalam kondisi berhadas kecil maka dia berarti harus wudu. Itu ya. Hukumnya. Pertama adalah melakukan sholat. Itu wajib punya wudu. Dalilnya adalah ayat Al-Quran dan hadis sebagai berikut ini. Pertama surah Al-Maidah. Jelas. Tadi sudah saya bacakan. Namun di sini kita lihat bahwa kita diminta dalam surat tersebut idza qumtum ilas shalah fagsilu wujuhakum. Jadi dikatakan dan seterusnya ya, jika kamu mau mendirikan salat maka fagsilu wujuhakum wa aydiyakum dan kedua tangan kalian ilal marafiq wamsahu biruusikum dan membasuh atau mengusap kepala mereka wa arjulakum dan kedua kaki mereka sampai ilal ka'bain sampai ke mata kaki. Itu adalah menunjukkan bahwa ayat tersebut menunjukkan sholat wajib punya wudu. Yang kedua hadis Nabi. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ahmad, HR Ahmad, ya, Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah mengatakan, la sholatah liman la wudu'a lahu. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, tidak ada sholat kecuali dengan berwudu. Artinya kalau tidak punya wudu, berarti sholatnya tidak sah. Ini pertama. Jadi kita wajib punya wudu, hukumnya berwudu itu wajib, yaitu ketika kita mau sholat. Yang kedua, hukumnya wudu itu wajib, berarti wajib kita punya wudu, yaitu ketika melakukan sujud tilawah. Para ulama juga sepakat jika seseorang membaca Al-Quran, membaca dan mendengarkan ayat Al-Quran yang termasuk di dalamnya adalah ayat-ayat tilawah, ya, maka diisyaratkan harus dalam kondisi suci dari hadas sebelum melakukan sujud tilawah. Apa sujud tilawah? Yaitu ketika kita melakukan sujud, ketika kita mendengar ayat yang disebut dengan ayat-ayat sajadah. Di dalam Al-Quran itu ada 15 ayat. Dalam arti sebelum melakukan hal tersebut kita harus punya wudu. Masih dalam kondisi berwudu. Dan dasar kesepakatan ini adalah penetapan status tilawah yang dihukumi sebagaimana hukum sholat. Jadi sujud tilawah itu dihukumi seperti hukum sholat. Karena dia mau sujud, maka harus punya wudu.
Jadi kalau sampai ada orang baca Quran, dia tidak berwudu, kemudian ketemu sujud tilawah, kemudian dia bersujud, maka tidak sah sujudnya itu. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas uh, tentang wudhu yang diperselisihkan antara wajib dan sunnah. Kalau yang tadi yang pertama, berarti kita dapat menyimpulkan ada dua hal yang wajib berwudhu, kan gitu kan? Pertama ketika kita sholat, yang kedua ketika kita membaca ayat-ayat sejadah untuk melakukan sujud tilawah. Nah sekarang perkara-perkara yang diperselisihkan para ulama, ada yang mengatakan wajib, juga ada yang mengatakan sunnah gitu ya. Nah apa itu? Yaitu pertama adalah tentang menyentuh Al-Quran. Tentang menyentuh Al-Quran, ini ada dua pendapat. Ada yang pertama, mazhab pertama adalah menghukumi wajib punya wudhu. Menyentuh Al-Quran dihukumi wajib. Yaitu wajib suci dari hadas. Berarti kita wajib punya wudhu. Siapakah mereka? Yaitu mayoritas dari 4 imam sama, mayoritas begitu. Yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Berarti kalau yang namanya mayoritas, berarti ada minoritas yang tidak. Kesepakatan bahwa diharamkan menyentuh Al-Quran bila seseorang dalam keadaan berhadas kecil, itu mereka sama. Bahkan menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, haram ya untuk menyentuh mushaf kalau dia tidak berwudu. Meskipun dengan alas atau alat seperti mungkin benang atau lidi, batang lidi ya. Megang Quran pakai lidi gitu ya. Tidak punya wudu, itu tetap dihukumi haram oleh mazhab Maliki sama mazhab Syafi'i. Ya. Sedangkan bagi mazhab Hanafi, tadi mazhab Hanafi juga mayoritas masih mengatakan wajib. Tapi ada juga bagi mazhab Hanafi, meskipun mengharamkan menyentuh Al-Quran secara langsung, namun bila menggunakan alas atau batang lidi, hukumnya boleh. Jadi sama tangan kita pakai kaos tangan, ya, kemudian megang Quran, itu sebagian kecil dari mazhab Hanafi ini hukumnya boleh. Nah, namun bila menggunakan alas atau batang lidi hukumnya boleh, jelas. Syarat alas atau batang lidi itu berstatus suci dari najis. Kalau ambil Quran, ini nyentuh saja Al-Quran. Kalau dia nggak punya wudhu, kalau mazhab Hanafi, boleh tapi harus beralas dan alasnya harus suci. Sekarang dasar pendapat ini adalah Al-Quran. Ya, kita tahu dalam surah Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Al-Waqiah ayat 79. Kemudian dalam hadis ya, Allah yamassal Quran illa tahirun. Ya. Maksudnya di sini janganlah seseorang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Hadis dari hadis riwayat Malik secara mursal dan disambungkan oleh Nasai dan Ibnu Hibban. Secara mursal, berarti di sini tingkatannya bukan hadis sahih. Ya. Oke. Kita lanjut pada bagian berikutnya. Ya, ini kalau tadi yang pertama ya. Yang kedua ada yang mensyaratkan. Ini dikatakan bahwa yang mazhab yang kedua tidak disyariatkan suci dari hadas kecil menyentuh Quran itu. Tapi ini tidak masuk pada mazhab yang 4 tadi. Kalau mazhab yang 4 tadi ada sebagian yang boleh. Nah, ini ada mazhab yang lain yaitu mazhab Az-Zahiri. Ya. Mazhab Az-Zahiri, mazhab Zahiri dan satu riwayat dari Ibnu Abbas berpendapat bahwa menyentuh mushaf bagi orang yang hadas kecil tidaklah haram. Menurut mereka keharamannya hanyalah atas orang yang berhadas besar. Jadi pendapatnya begitu. Kalau punya hadas sama dia, kalau sama dia tidak punya wudu, nggak apa-apa. Tapi kalau dia punya hadas besar, yaitu dia dalam keadaan wanita dalam keadaan haid atau sedang yaitu setelah melakukan hubungan suami istri atau mungkin sedang nifas bagi wanita dan sebagainya, itu maka haram hukumnya menurut pendapat Al-Zahiri. Tapi karena itu adalah bagian hadas besar. Tapi kalau yang kecil seperti tidak punya wudhu karena batal, kalau menurut mazhab Az-Zahiri nggak apa-apa. Ini. Sekarang kita lanjutkan. Masih berhubungan dengan bab wudhu yang dipersilakan antara wajib dan sunnah.
Yang pertama pada umumnya ya, di sini adalah yang kedua tadi yang pertama sudah menyentuh mushaf. Yang kedua adalah tawaf seputar Ka'bah. Pada umumnya para ulama sepakat bahwa status hukum tawaf adalah sama dengan sholat pada umumnya. Berarti masih ada yang tidak mengatakan sama. Jadi sekarang yang perlu kita ketahui bahwa berwudu, apakah kita wajib berwudu atau tidak? Bagaimana hukumnya? Sunnah atau wajib? Nah ini. Nah, bagian mazhab pertama mengatakan syarat sah, berarti wajib. Siapakah mereka-mereka yang mengatakan bahwa ketika tawaf itu wajib berwudu? Yang wajib berwudu di sini mayoritas para ulama mazhab Maliki dan Syafi'i serta Hambali berpendapat bahwa suci dari hadas itu menjadi syarat utama, berarti wajib. Ya, kecil ketika dari hadas kecil ketika tawaf di seputar Ka'bah. Ya, berarti di sini adalah merupakan keabsahan dari wudu itu, keabsahan daripada tawaf itu sendiri, wajib dia memiliki wudu. Sebab hakikat tawaf adalah sholat. Sebagaimana sholat diisyaratkan dalam kondisi suci dari hadas. Demikian pula pada saat tawaf itu berarti harus suci. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, "At-tawafu haulal bait mithlus sholah. Illa annakum tatakallamuna fihi, faman tatakallama fihi, fala yatakallam illa bi khair." Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, tawaf di Ka'bah itu adalah sholat. Kecuali di sini adalah sholat, seperti sholat, ya, seperti sholat. Ya, kecuali membolehkannya untuk berbicara di saat tawaf. Jadi kalau ketika tawaf masih bisa berbicara. Ya. Jadi di sini siapa yang mau berbicara, maka silakan berbicara, tapi tidak berbicara kecuali dalam hal yang baik-baik saja. Ya, maksudnya tawaf itu boleh ngomong. Ya, tapi tetap wajib punya wudu. Tawaf itu boleh ngomong, tapi tidak boleh ngomong yang baik, yang buruk. Boleh ngomong asal yang dibicarakan itu baik. Kalau sama jelek tidak boleh. Intinya begitu. Kemudian sekarang, mazhab yang kedua yang mengatakan wajib atau sunnah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa melakukan tawaf dalam kondisi suci dari hadas kecil terhitung wajib, bukan rukun. Ya. Bahkan ada yang berpendapat sebagai sunnah. Dengan demikian, tetap sah seseorang yang bertawaf sekalipun berhadas kecil. Hanya saja hal ini membuat pelakunya menanggung dosa. Meskipun ibadah tawaf jadi lesah, ya, dia ada dosa. Argumentasi mereka adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Kasani, sekalipun tawaf disamakan dengan sholat, namun tawaf itu bukanlah sholat secara hakiki. Maka status hukumnya lebih rendah daripada sholat. Nah, ini jamaah. Ada dua pendapat ini, kita tahu bahwa tawaf itu ada yang mengatakan sunnah, bahkan boleh tidak wudu kalau sudah banyak sunnah kok ya. Tapi dia katanya dosa. Nah, kalau kita simak lebih dalam, berarti tetap wudu itu harus dilakukan kalau kita mau tawaf. Ya, walaupun seandainya dia tidak punya wudu, tawafnya sah. Ya. Tapi dikatakan di sini ada dosa, menanggung dosa. Berarti ada dosa kalau kita tawaf. Nah, ini ya perbedaannya. Nah, sekarang bagian yang ketiga. Jadi yang hukumnya berselisihkan yang ketiga adalah khutbah Jumat. Para ulama tidak satu suara terkait dengan diisyaratkannya suci dari hadas kecil ketika khutbah Jumat. Ya, seorang khotib itu tidak berbeda pendapat. Nah, mazhab yang pertama mengatakan syarat sah. Berarti kalau sampai dia tidak wudu, tidak sah. Yaitu mazhab Maliki sama Syafi'i berpendapat bahwa menyampaikan khutbah Jumat diisyaratkan dalam keadaan suci dari hadas kecil. Karena khutbah merupakan bagian dari sholat Jumat itu sendiri. Tapi ada yang mengatakan sunnah, berarti ada yang nggak punya wudu juga nggak apa-apa. Siapa mereka? Yaitu dari mazhab Hanafi dan mazhab Hambali berpendapat bahwa suci dari hadas kecil, ya, saat khutbah Jumat hukumnya adalah sunnah dan tidak disyaratkan harus dalam kondisi memiliki wudu. Nah, ini menurut mazhab dari Imam
Hanafi dan Hambali. Namun demikian tentunya kita sebaiknya punya wudhu. Pemirsa yang budiman, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.